menolak RUU penyiaran karena bisa berpotensi untuk membungkam pers. Larangan penayangan jurnalistik investigasi adalah omong kosong, tidak masuk akal. Justru jurnalistik investigasi adalah mahakarya dari jurnalis dan masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar. Oleh sebab itu, kami, para pekerja pers di Malang Raya, berkomitmen bersatu untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU penyiaran. Mari kawan-kawan, kita nyanyikan lagi. Tolak, tolak, tolak RUU, tolak RUU sekarang juga. 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 Tolak, tolak RUU, tolak RUU sekarang juga. Mereka berupaya menolak karya jurnalisme investigasi. Hari ini mereka mencoba untuk membungkam suara-suara yang tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka hanya setuju jika mereka dianggap baik-baik saja. Padahal di balik itu banyak sekali kong kali kong yang kita tidak tahu jika ini tidak diangkat oleh jurnalisme investigasi. Kawan-kawan, upaya pembungkaman, kita tahu sekarang upaya pembungkaman terhadap informasi tidak hanya dilakukan oleh individu, tapi bersama-sama melalui yang namanya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat saat ini tidak bisa dipercaya karena kita tahu banyak sekali kasus-kasus yang mereka mencoba tutupi dengan menggulkan RUU penyiaran ini. Kawan-kawan, jika kita masih ingin bebas dalam mengangkat isu-isu atau mengungkap kejahatan-kejahatan, maka tidak seharusnya produk-produk investigasi ini ditolak atau dilarang oleh undang-undang. Undang-undang harus mewakili semua kepentingan rakyat, termasuk mendapatkan informasi. Tapi hari ini mereka mencoba menghalangi dengan adanya undang-undang yang baru ini atau undang revisi ini. Prasetyo Lanang. Ayo. Hari ini demokrasi kembali terancam, demokrasi kembali akan diancam oleh kekuasaan-kekuasaan. Kita bergerak atas kesadaran, tidak kemudian bawaan atau tunggangan siapapun, karena kita adalah pelaku-pelaku sejarah, kita adalah pelaku-pelaku dari media, pelaku-pelaku demokrasi yang saat ini memperjuangkan kemerdekaan pers kita yang kemudian dicurangi dan dikangkangi oleh oligarki, teman-teman. Lawan. Satu. Sebuah pernyataan yang pahit tentang bagaimana pelarangan jurnalisme investigasi hingga saat ini membuka mata publik, tetapi hendak dilarang oleh kekuasaan, hendak dikangkangi oleh kekuasaan dengan RUU penyiaran. Betul, teman-teman? Hari ini kita ingin melihat bersama bahwa negara membudidayakan kebiasaannya bagaimana memberangus dan membatasi hak berpendapat rakyat sipil. Sampai dengan saat ini 25 tahun yang lalu kita tahu bahwa kasus Udin meninggal adalah sebuah ancaman besar terhadap demokrasi, terhadap pers kita. Lalu kemudian kasus-kasus kekerasan yang lain yang terjadi, dan Malang punya tragedi Kanjuruhan. Tidak ada
kerusuhan sepak bola setajam itu. Tidak ada kerusuhan sepak bola setajam itu yang menghalalkan gas air mata membunuh rakyatnya sendiri, teman-teman. Bisa dibayangkan jika tidak ada jurnalisme investigasi, siapa yang membuka mata publik tentang kekerasan yang terjadi di Indonesia hari itu, kekerasan yang terjadi di lapangan hijau sepak bola, teman-teman. Lawan, satu kata lawan. Dua, cawe-cawe kekuasaan tidak hanya berlangsung pada kekerasan demokrasi kita di Pilpres kemarin, tapi cawe-cawe kekuasaan dari Komisi Penyiaran Indonesia datang langsung menghadapi apa yang kita sebut dengan elemen pendukung, elemen pilar keempat demokrasi kita yang dikangkangi. Mereka hadir dalam bentuk produk hukum yang kemudian tidak lain dan tidak bukan akan lahir dan memberangus kebebasan-kebebasan kita. Lantas siapa yang akan membuka mata publik? Siapa yang akan membuka mata publik tentang keadilan, tentang ketidakadilan yang ada di Indonesia? Lawan RUU Pemilu. Lawan RUU. Lawan. Tiga, persoalan demi persoalan lahir dari RUU ini. Kita sudah ada RUU, sudah ada undang-undang pers, sudah ada dewan pers, tetapi KPI ingin masuk dan menghancurkan apa yang disebut dengan demokrasi dan kemajuan. Tolak, tolak, tolak RUU, tolak RUU sekarang juga. Tolak, tolak, tolak RUU, tolak RUU sekarang juga. Baik teman-teman, permintaan dari PWI. TV di depan, TV. Oke. Ya, oke, empat baris. Silakan berbaris. Berbaris, masuk baris. Oke. Kira ini apa ya? Tidak ada satupun anggota DPRD yang ada di Kota Malang oleh perwakilan
dan ini adalah bentuk penyerahan dokumen pernyataan sikap penolakan terhadap RUU penyiaran. Silakan diambil dokumentasi. Ya ini tadi kami sudah komunikasi juga bahwa setelah diserahkan nanti akan dikirim langsung ke DPR RI melalui fax dan kami akan pantau terus bikin terus pengiriman itu sampai selesai. Wan, Jawan belakang. Pati. Anggota Dewan kemana dan perwakilan dari Sekwan ini mengatakan jangan dijawab, Bu. Ini adalah bentuk tidak keterbukaan terhadap publik. Dewan ini adalah milik rakyat. Yang jadi sini digaji oleh rakyat. Dewan jalan. Bu, hanya menjawab. DPR bungkam. Sampaikan saja. Silakan dijawab. Oh, kemana Bu? Apa anane wes? Dijawab Sekwan atau dijawab wartawan? Apa anane wes nang balik? Oke, nggak ada jawaban, kawan-kawan. Ini adalah potret ya, potret bagaimana. Ya oke kok ngomong. Pakaian berat. Oke teman-teman, kita akan kawal pengiriman surat ini. Terima kasih. Teman-teman jurnalis di Malang Raya melakukan aksi tolak RUU penyiaran karena kami menilai RUU ini sangat menyesatkan, berisi tentang upaya untuk pembungkaman pers. Padahal katakanlah seperti liputan investigasi itu seharusnya didukung, bukan untuk dibungkam. Karena justru dari liputan-liputan investigasi itulah muncul informasi-informasi yang justru mendidik publik. Tapi upaya DPR untuk membungkam ini saya rasa itu tidak relevan dan justru mengkhianati demokrasi, mengkhianati reformasi yang telah melahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Karena kalau kita cermati seksama, sebetulnya tidak hanya pelarangan terhadap liputan investigasi, tapi juga ada tumpang tindih penyelesaian sengketa pers yang ini nanti juga akan berpotensi untuk mereduksi demokrasi dan kemerdekaan pers di Indonesia. Ada berapa masalah yang dipersoalkan? Kalau secara spesifik ada beberapa pasal, tapi sebetulnya secara keseluruhan memang kami persoalkan. Karena undang-undang penyiaran ini, kami juga menilai undang-undang penyiaran ini senyap. Tidak begitu terbuka, tapi tiba-tiba begitu muncul. Dan informasinya September ini mau segera disahkan begitu saja. Jadi sebetulnya tidak secara spesifik beberapa undang-undang, tapi secara menyeluruh undang-undang ini kami kritisi. Upaya ini kan berusaha disampaikan ke DPRD dan dilanjutkan DPR RI, tapi tidak ada anggota Dewan. Tadi gimana? Anggota Dewan kemana? Iya, kami juga sangat menyayangkan tidak adanya satupun anggota Dewan dari 45 orang yang ada. Informasi yang kami dapat dari Sekwan bahwa semuanya berada di luar kota. Tapi kami telah meminta supaya anggota Dewan Sekwan bisa mengirimkan surat pernyataan kami ke DPR RI melalui fax. Hari ini ada kendala teknis. Kami akan coba kembali untuk mengirimkannya pada awal pekan depan hari Senin. Aksinya akan dilakukan satu sendiri di mana, Mas? Sebetulnya aksi ini sudah berlangsung di beberapa tempat di Indonesia. Sebelumnya kemarin semalam ada di Jember, hari ini juga ada di Blitar, sebelumnya juga ada di Kediri. Dan semua masyarakat, terutama pekerja pers sudah melakukan aksi hari sebelumnya dan mungkin ke depan juga akan ada aksi-aksi serupa. Jadi sebetulnya ini aksi bersama, serentak, dan DPR RI sebagai wakil rakyat harus mendengarkan aspirasi ini. Moto gak usah alih sih katut. Gak usah lihat mata angel. Nyopotin kok angel. Kuping. Oke, teman.